Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat hafidhakumullah ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesempatan kita kembali untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, untuk menjalani ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan berbagai keadaan dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang bersyukur ataukah kita menjadi orang-orang yang kufur, dan apakah kita menjadi orang-orang yang sabar ataukah kita menjadi orang-orang yang marah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kehidupan setelah kematian kita yang sementara yaitu tidur, merupakan kenikmatan yang betul-betul kita bersyukur kepada Allah, yang kita manfaatkan waktu yang kita miliki betul-betul untuk kebaikan, betul-betul untuk hal yang bermanfaat. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Apabila satu aktivitas kita nilai tidak punya manfaat untuk dunia atau akhirat kita, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena kesempurnaan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, meskipun mungkin secara hukumnya mubah. Tapi kalau itu tidak bermanfaat bagi dirinya, maka sempurna seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya terlebih lagi. Maka betul-betul ia perhatikan. Maka jangan sampai kehidupan kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup dihabiskan hanya untuk nonton drakor misalkan. Ibu-ibu nonton drakor, alhamdulillah. Sri Mulat membuatkan pun nggak ada ini. Jamaah dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang fikih nafkah dalam keluarga. Saya pernah menyampaikan tema ini nggak di sini? Sudah atau belum?
Oh, belum. Nafkah di dalam keluarga, ini tentunya porsinya lebih banyak pada bapak-bapak, dan di sini sepertinya jumlahnya lebih banyak bapak-bapak, kalau nggak salah ya. Maka kita akan membicarakan tentang nafkah yang merupakan kewajiban dari seseorang atas orang-orang yang ditanggungnya untuk diberikan nafkah. Nafkah ini diambil dari kata nafaqah atau infak yang artinya mengeluarkan harta. Dan mengeluarkan harta atau infak ini bisa enggak dilakukan dalam keburukan. Misalkan insya Allah paguyuban besok saya setor 2 kerat ciu misalkan, saya infak 2 kerat ciu, kira-kira bisa nggak disebut infak? Bisa atau tidak? Infak dalam keburukan. Saya tak infak 50 juta untuk bangun diskotik misalkan, bisa atau tidak? Bisa. Allah sendiri mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwaluhum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu juga yunfiquna amwaluhum, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi kalian dari jalan Allah. Berarti infak itu ada dalam jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Maka disebut dengan infak fisabilillah, dan ada infak fisabilisyaitan. Infak di jalan Allah dan infak di jalan setan. Ini infak. Jadi secara umum infak dibagi menjadi 2, yaitu infak fisabilillah sebagaimana dalam Al-Qur'an misalkan disebutkan alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fisabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Kalau Allah menyebutkan ada infak fisabilillah, berarti ada infak fisabili syaitan. Cuman infak di jalan setan hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Bahkan para ulama itu pernah ditanya dan mengeluarkan fatwa tentang hukum memberi sesuatu kepada seseorang yang diduga kuat apa yang diberikan itu untuk bermaksiat. Misalkan ada pertanyaan, wahai Syekh, bagaimana hukumnya ketika kami diminta oleh seorang preman yang rambutnya kayak geger boyo, anak pang misalkan, anting-antingnya banyak, tatonanya penuh, celananya pensil, jaketnya Levi's, pokoknya seperti itulah prejengannya. Kira-kira kalau dapat duit buat kebaikan atau keburukan, apa itu? Ya mungkin kita nggak tahu pasti ya. Tetapi andaikan seseorang itu tahu pemuda-pemuda itu suka mendem misalkan, dapat duit buat mendem, dapat duit ya makan dan mendem misalkan, maka bagaimana hukumnya kita memberi kepada mereka yang diduga kuat, bukan perkiraan tapi diduga kuat, memang kita tahu persis perilakunya, prejengannya itu untuk dugem, untuk main perempuan, untuk mendem dan sebagainya, dia dapat duit untuk seperti itu, maka hukum memberinya kepada mereka hukumnya haram. Hukumnya haram, maka tidak boleh. Kenapa bisa demikian?
Kecuali dia minta untuk buat makan, belum makan 3 hari, kita kasih tidak masalah. Cuman kalau dia minta-minta terus, maka kata para ulama diingatkan bahwa hukumnya meminta-minta itu hukumnya haram kecuali pada 3 kelompok. Meskipun ada perincian lagi nanti. Tapi yang jelas ma adda ilal haram fahuwa haram. Tindakan kita yang menyebabkan praktek haram itu terjadi, maka perbuatan kita pun menjadi haram. Nah, sekarang infak ini merupakan salah satu bentuk atiyah atau pemberian. Kan akad di dalam Islam itu secara umum ada 2, akad sosial dan akad bisnis. Akad bisnis seperti jual beli 2 arah, dan akad sosial seperti atiyah, pemberian, itu 1 arah. Pemberian ini ada banyak macamnya. Ada infak, ada zakat, ada wakaf, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Ini adalah bentuk-bentuk atiyah, pemberian kepada seseorang dalam arti 1 arah. Kalau jual beli 2 arah. 2 arah itu maksudnya menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan menerima sesuatu. Maka disebut dengan al-bai', dari kata ba'a artinya lengan, sama-sama menjulurkan lengannya. Nah, nafkah ini ada 3 sebab utama orang itu wajib memberikan nafkah. Sebab-sebab seseorang itu wajib memberikan nafkah. Apa 3 sebab utama? Pertama, karena pernikahan. Kedua, karena nasab atau keturunan. Dan yang ketiga, karena apa, Ibu? Orang memberikan nafkah wajib itu pertama sebab karena pernikahan, 2 sebabnya karena nasab, keturunan, atau hubungan darah. Yang ketiga karena apa? Noah? Adopsi ya bisa, karena mewajibkan dirinya untuk memelihara anak tersebut misalkan, karena dianggap menjadi anak sendiri, maka dia wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut. Tapi yang ketiga ini oleh para ulama menyebutkan yaitu karena kepemilikan. Mungkin adopsi itu juga menjadi bagian sesuatu yang bukan miliknya, bukan nasabnya, kemudian diambil untuk menjadi miliknya, dan dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut. Nah, ini 3 sebab seseorang itu wajib memberikan nafkah: sebab pernikahan, sebab nasab, dan sebab kepemilikan. Kita sebutkan yang pertama, yaitu sebab apa? Pernikahan. Sebab pernikahan ini ada 3 kelompok yang wajib diberikan nafkah. Ada 3 kelompok yang wajib diberikan nafkah. Siapa mereka? 1, siapa ini? Istri, jelas. Istri itu siapa? Orang lain. Saudara bukan, adik kakak bukan, anak bukan, orang tua bukan. Tahu-tahu diberikan nafkah, ya tidak? Jadi mau nggak kalau duitnya, gajinya dikasihkan istri tetangga? Mau Pak? Tidak ya, kecuali dalam keadaan tujuan khusus Pak ya. Tapi cara umum nggak mau. Siapa dia? Ngapa saya kasih duit kan? Ini sama, orang lain dikasih duit, bukan siapa-siapanya, dikasih uang. Kenapa? Karena ada hubungan pernikahan, dia menjadi istrinya. Nah, istri wajib diberikan nafkah oleh suami, meskipun di zaman kita ini justru banyak suami diberikan nafkah oleh istri. Betul atau tidak? Ya. Terus suaminya ngapain?
ternak teri, ngantar anak, ngantar istri. Ya. Kalau enggak ya mancing di sebelah itu. Ya. Mungkin loh ya. Karena saya lihat banyak yang mancing pagi-pagi di kerja bora kan itu kan. Ya, barangkali istrinya yang di pabrik, ya. Suaminya mancing. Ya. Untuk mengadu nasib dapat lauk di siang hari. Ya. Padahal judi ya tidak. Ya karena sistem pancingnya dia datang bayar 25.000 dimasukkan ikan sekilo. Kalau ada 20 orang datang maka 20 kilo ikan masuk di situ. Berarti 20 orang itu mempertaruhkan ikan sekilo-sekilo ya atau tidak? Nanti ada yang dapat 2 kilo, ada yang dapat 3 kilo, ada yang enggak dapat. Sama persis dengan yuk Pak taruh duit 10.000, kita kopiok yang keluar ngambil duit semua, rela ya, siap ya, itu sama persis. Yuk naruh ikan 1 kilo taruh di kolam semua 1 kilo, kemudian dipermainkan dengan mancing Pak. Kalau tadi kan dengan Qur'an undian, ini dengan mancing. Ada yang dapat sekilo Pak Bu BEP, ada yang dapat 2 kilo beruntung, ada yang dapat setengah kilo rugi, ada yang nggak dapat buntung. Ya. Maka itulah keadaan para penjudi. Ya. Nah ini tidak diperbolehkan dan itu sudah dikeluarkan fatwa oleh para ulama. Ya. Nah maka banyak di zaman kita ini justru yang memberikan nafkah itu adalah para istri. Ini juga disebabkan karena para pengusaha, para pebisnis itu kalau nyari pekerja perempuan, ya nomor dari ibu. Ya, makanya saya itu sangat menganjurkan bagi pengusaha, bagi yang punya pabrik, punya toko, punya apapun, kalau ngambil pekerja itu utamakan yang laki-laki. Sehingga suami-suami mereka cari kerjaan nggak diterima semua, karena yang dibutuhkan perempuan. Yang suaminya malah di rumah tengok-tengok ngantar anak, ngantar istri, istrinya yang kerja di pabrik, hamil pula, melahirkan, menyusui, kemudian didik anak, kadang isah-isah barang ya, atau mbah-mbah dan sebagainya. Nah ini yang kemudian menjadi kasihan bagi perempuan. Seharusnya yang bekerja dan mencari nafkah itu laki-laki. Perempuan duduk manis di rumah, menunggu suaminya, melayani suaminya. Syukur kalau suaminya cukup duitnya, diberikan pembantu 5 ya tidak ya. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Yang mbah-mbah sendiri, yang tukang mijetin jenengan sendiri ya, yang masak sendiri, wah ini jenengan jadi ratu ya tidak ya. Maka ini tentang kehidupan yang seharusnya dalam keluarga itu suami yang memberikan nafkah, tapi kadang malah diambil alih perempuan. Bukan berarti suaminya nggak mau bekerja, sebenarnya mau cari pekerjaan, tapi terkadang ya begitu kondisi keadaan. Justru sekarang itu lahan pekerjaan itu diambil alih oleh para wanita. Sampai dulu tidak kita dapati pekerja perempuan di pom bensin, itu sekarang mayoritas perempuan. Bahkan sampai jam 2 malam, jam 1 malam itu saya pernah tanya kepada mereka, Mbak, jenengan jam 1 malam kerja, jadi ngecor ke bensin sini, pulang jam berapa? Nanti menjelang subuh ya. Rumahnya mana? Wonosari. Nah, terus pulang sendirian? Iya. Bapak bagaimana lagi mas? Ini kerjaannya seperti itu. Udah, kasihan ya. Kenapa enggak yang laki-laki? Coba kalau yang diterima laki-laki, mungkin suami mereka yang diterima, sehingga yang perempuan bisa di rumah ya. Cuman kadang-kadang kalau pekerja laki-laki itu kagian protes, males, kadang katanya begitu ya. Bahkan di pom bensin di satu tempat itu saya tanya, kenapa kok enggak ngambil yang laki-laki? Kata salah seorang manajer, dia sampaikan, karena laki-laki itu banyak enggak jujur, terus kagian protes ya. Kalau perempuan manut, digaji piro manut kan itu. Laki-laki demo ya tidak ya. Itu katanya, tapi saya enggak tahu. Tapi yang jelas saya tetap menganjurkan utamakan mencari pekerja itu laki-laki, supaya mengurangi tingkat
berat hidupnya kaum wanita yang harus melahirkan, yang harus hamil, menyusui, mendidik anak, masih suruh kerja. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini sebab pernikahan. Yang pertama istri, yang kedua siapa? Anak itu karena nasab, ini karena pernikahan. Karena ada 3 kelompok, karena pernikahan, karena nasab, karena kepemilikan. Karena pernikahan itu ada 3 orang yang wajib diberikan nafkah. Siapa mereka? 1 istri, 2 ketiga siapa? Orang tua. Mertua. Apakah mertua itu wajib dinafkahi oleh menantu? Wajib atau tidak? Ngabot Pak Ki, nafkahi mertua bareng. Wajib atau tidak? Tidak. Justru yang banyak itu mertua ngopeni mantu, itu banyak. Bukan mantu yang ngopeni mertua, tapi mertua yang ngopeni mantu. Kayak eoma, kayak pekerjaan, dimodali, akhirnya modal madul, nyalek main pemberian mertua tidur, tidak, kalah, jaluk omah meneh, itu banyak terjadi nggak? Banyak, dan saya tahu. Maka justru banyak mertua yang dirusui menantu, tapi jarang mantu ngopeni mertua, itu jarang. Tapi bukan mertua, ya. Jadi pertama istri, yang kedua siapa? Anak karena nasab, orang tua kandung karena nasab, bukan karena pernikahan. Yang bisa dapat hadiah motor dari panitia, setuju? Ada istri yang ditalak dalam masa iddah, yuji istri janjanya, tapi dibagi oleh para ulama. Pertama istri, kedua istri yang ditalak dan dalam masa iddah. Ditalak itu dicerai, dan dalam masa iddah itu wajib diberikan nafkah oleh suami, ya. Wajib diberikan nafkah oleh suami. Istri yang ditalak, ya. Kenapa wajib? Karena masih istrinya, ya. Makanya ketika ada orang bertanya, Ustadz, ini teman saya, ada jamaah itu datang bawa 2 orang. Ustadz, ini dulu suami istri, ada kasus mereka mau rujuk, cuman suaminya ini sudah mentalak 3 sekaligus, Ustadz. Apakah boleh mereka rujuk? Ya. Saya sampaikan memang ada 2 pendapat secara umum, ya. Ada yang mengatakan talak 3 sekaligus itu nggak bisa, ya. Jatuhnya tetap 1. Tapi pendapat yang lain mengatakan talak 3 sekaligus, maka jatuh 3 sekaligus, maka sudah menjadi talak bain. Mereka tidak bisa kembali atau rujuk. Pendapat yang pertama mengatakan seorang suami yang mentalak istrinya, ketika ditalak, maka dianggap dia sudah bukan istrinya lagi. Kalau belum rujuk, bagaimana mau ditalak lagi? Kan begitu. Dia istri, ditalak, dicerai, kemudian dianggap bukan istrinya lagi, wong sudah dicerai. Terus ketika dicerai lagi, lah wong rujuk aja belum, bagaimana mau dicerai? Nah, ini pendapat sebagian ulama, dan salah satunya dipakai oleh seorang ustadz yang punya radio yang cukup terkenal di Solo ini, tapi sudah meninggal, Allah yarham, dan beliau mengatakan demikian, ya. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena perempuan yang dicerai oleh suaminya itu hakikatnya masih istri, dengan 5 alasan, ya. Apa? Pertama, karena Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, istri yang ditalak itu tetap menyebutnya istri. Yang kedua,
kita diwajibkan untuk tidak mengusir istri yang ditalak dalam masa iddah keluar dari rumah, tidak boleh. Tetap dia tinggal di dalam rumah suaminya. Kalau dia bukan istrinya lagi, seharusnya nggak boleh dia tinggal di situ, ya atau tidak? Kan sudah bukan istrinya. Kira-kira anak tetangga perempuan boleh nggak tinggal serumah dengan suami jenengan? Kan nggak boleh, bukan siapa-siapanya. Lah kalau dia tetap tinggal di rumah tersebut, kalau bukan istrinya, bagaimana mungkin dibolehkan? Ini nggak logis, paham? Yang ketiga, seorang suami yang mentalak istrinya dalam masa iddah, artinya masih dalam masa iddah, itu suami wajib memberikan nafkahnya. Kalau dia bukan istrinya, kenapa harus memberikan nafkah? Ini nggak logis, ya, paham? Yang keempat, seorang suami yang mentalak istrinya dan dalam masa iddah, ketika dia rujuk, cukup dia mengatakan di teklek kecemplung balen, bangi golek balen, sudah selesai. Jadi sempurna lagi istrinya. Nggak perlu dia kemudian nikah lagi, pakai mahar, pakai wali dan sebagainya, nggak perlu, ya atau tidak? Nah, bahkan para ulama sebagian, jika seorang suami mentalak istrinya dan dia tetap tinggal di rumah suaminya, memang harus tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Terus ternyata mereka kumpul, dianggap berzina? Tidak, dianggap rujuk, kan begitu? Kalau itu bukan istrinya, tahu-tahu kumpul, ya jelas itu berzina, kan begitu? Tapi oleh para ulama, ketika mereka cerai, lalu kemudian kumpul, meskipun tanpa ngomong apa-apa, mereka kumpul dianggap rujuk oleh sebagian ulama. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, sebab harus ada kata-kata. Makanya mazhab Syafi'i itu paling ketat dalam masalah ucapan, ya, sirah ucapan itu paling ketat. Maka harus ada ngomong rakyat di tiba janda sebelah wis payu, aku balen wae, misalkan. Misalkan tadinya mau nikahi janda sebelah, ternyata kedisian Pak RT. Ya, bodoh-bodoh ngincer kalah langkah, okay. Selangkah lebih maju Pak RT. Ya. Maka dia terlambat, bacot menceraikan istri, akhirnya balik lagi. Ya, maka ada kata-kata. Maka itu menurut mazhab Syafi'i. Yang kelima alasannya, kenapa 3 kali talak itu bisa jatuh 3 kali? Itu karena seorang istri yang ditalak suaminya dan suaminya meninggal masih dalam masa iddah, itu istri tetap dapat warisan. Ya. Ini menjadikan para ulama itu menganggap bahwa pendapat jatuhnya talak 3 sekaligus itu tetap jatuh, ya, tetap jatuh. Cuman talaknya disebut dengan talak bid'i, ya, atau talak bid'ah, talak yang dibenci, talak yang tidak disenangi, talak yang salah. Kenapa demikian? Karena mentalak istri itu nggak sembarangan, Pak. Ada kaidah, ada aturan yang harus perhatikan. Orang dikit-dikit tak cerai gue, ini nggak benar. Ya. Pertama, tidak boleh mentalak istri dalam keadaan datang bulan. Ya, itu nggak boleh. Jadi kalau suami semarah apapun mau mentalak istrinya, itu tanya dulu, Dek, datang bulan kora? Ya. Iya datang bulan mas. Wis itu pirang dino? 2 hari. Biasanya pirang dino? 7 dino. Ya wis engko 5 hari lagi tak kasih surprise, ya, gitu kan? Ya. Padahal mau dicerai. Ya. Kan 5 hari itu bisa jadi dia berubah, ya atau tidak? Delalah nyawang koco wajahku ya pas-pasan ini, yang bojoku tak cerai apa ya itu meneh kan itu. Lah, bojoku tak sawang-sawang ya ayu janjane, meskipun galak nganyelke cerewet misalkan. Ya, maka yes ya wis lah rasido. Akhirnya surprise itu kok gelang anyar kan ada Pak. Janjane surprise tadi mau dicerai, tapi enggak jadi. Ini adalah ranah untuk bisa berpikir ulang supaya menjatuhkan tidak dalam keadaan emosi, Pak. Nah, ini tidak boleh mentalak istri dalam keadaan
datang bulan. Yang kedua, tidak boleh mentalak istri dalam keadaan suci tapi habis digauli, Pak. Misalkan wis rampung wis ya. Oke, habis itu digarap dulu semalam misalkan ya. Kemudian besok paginya dicerai. Nah, ini enggak benar, Pak. Kalau ternyata habis dikumpuli kemudian dicerai terus hamil gimana, Pak? Nah, maka ini kan masalah. Nah, ini tidak boleh mentalak istri dalam keadaan suci tapi dikumpuli terlebih dahulu sebelum dicerai, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mentalak istri dalam keadaan hamil ya. Tunggu sampai dia melahirkan. Kasihan istri sedang hamil tahu-tahu dicerai. Kan psikisnya bisa kena mempengaruhi janin yang dikandungnya ya, ini sampai diperhatikan Islam dalam masalah ini. Dan yang keempat, tidak boleh mentalak istri 3 kali sekaligus juga tidak boleh. Tapi jika dilakukan 4 perkara ini tetap jatuh talak, Pak ya, paham? Tapi talaknya bid'ah. Nih penjelasan para ulama. Nah, maka tidak boleh istri yang ditalak dan dalam masa iddah maka wajib diberikan nafkah sebagaimana istri, karena pisahnya belum sempurna. Dia baru ibarat tali ikatan itu baru sedikit terlepas, Pak. Untuk sempurnanya setelah masa iddah berakhir, dia tidak rujuk, baru pernikahan itu betul-betul sempurna pisah ya. Ini kalau masa iddah telah berakhir. Nah, sekarang istri yang ditalak oleh suaminya, berapa masa iddahnya? Berapa ibu-ibu? Berapa? Berapa? Istri yang ditalak suaminya, berapa masa iddahnya? 3 kali tergantung ya, jawabannya hangar tergantung. Jika suami menceraikan istri dalam keadaan istri belum digauli sama sekali, maka tidak ada masa iddah. Kan begitu? Misalkan pas malam pertama dibuka jilbabnya, tiba-tiba keribu misalkan. Dia anti keribu, Pak, padahal astagfirullah kok ternyata keribu misalkan. Dia akhirnya tidak berhasrat sama sekali, kemudian bilang sama istrinya, "Dek, mau nggak surga, Dek?" Ya, "Mau, Mas." Terus terang, surga itu berat, penuh harus dengan kesabaran. Maukah kamu tetap sabar? Mau, Mas. Maka Dek, mohon maaf, 1000 maaf, hari ini kamu tak cerai, sabarlah, insya Allah surga bagimu. Selesai dicerai. Maka adakah masa iddah dia? Enggak ada, karena belum dikumpul. Nah, yang kedua, sudah dikumpuli atau sudah digauli. Maka kalau sudah digauli, berapa masa iddahnya juga tergantung apakah dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil dicerai, meskipun cerainya salah tapi tetap jatuh. Dia hamil dicerai, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, itu masa iddah. Tapi kalau dia itu tidak hamil, ada 2 keadaan lagi. Apakah dia bisa datang bulan atau sudah tidak bisa datang bulan, artinya menopause ya. Atau kedi itu dia wanita yang tidak bisa menstruasi. Maka kalau dia itu masih bisa datang bulan, maka masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci menurut pendapat yang lain. Tapi kalau dia sudah tidak bisa datang bulan, maka masa iddahnya 3 bulan ya. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Kalau laki-laki ada nggak masa iddah? Ada nggak? Laki-laki ada nggak masa iddah? Ya. Secara umum, misalkan dia menceraikan istrinya baru 5 menit langsung rabi meneh, Pak. Boleh nggak? Ya. Tergantung, Pak. Ya. Pokoknya jawabnya tergantung. Menurut banyak di kalangan para ulama, laki-laki secara hukum asalnya tidak memiliki masa iddah. Tetapi dalam kondisi tertentu dia harus menunggu sampai berakhirnya masa iddah. Kapan itu terjadi? Seorang laki-laki harus ada masa tunggu. Kenapa?
Kalau istrinya 4. Jangan bojone pinten, Pak? Berapa istri jenengan? Jawabannya kok ketoknya ragu-ragu. Karena bojone mangkat. Yaitu istrinya 4. Kalau seorang laki-laki punya istri 4, dicerai 1, maka istrinya tinggal berapa? Tinggal berapa? Tetap 4, Pak. Selama masa iddahnya masih ada. Paham? Kan tadi kita sebutkan, istri yang ditalak dalam masa iddah itu tetap sebetulnya masih istri, ya. Sampai sempurna cerainya, yaitu masa iddah berakhir. Kalau tidak dirujuk, ya harus betul-betul pisah, nggak boleh serumah, ya. Nah, istri 4 dicerai 1, maka otomatis kan statusnya masih istri. Kalau dia langsung nambah 1, maka istrinya jadi 5. Dan istri 5 lebih dari 4 itu tidak boleh. Meskipun saya punya kenalan seorang dekan di Universitas Islam di Indonesia ini, di Fakultas Syariah, dia nyeleneh, Pak. Betul-betul nyeleneh. Dia sampaikan kepada saya begini, Ustadz, bahwa sebetulnya jatah lelaki itu tidak 4. Loh, lah berapa? Coba kita lihat sisi bahasa, kata dia. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna itu diterjemahkan oleh dia 2-2, ya. Wa thulatha 3-3, wa ruba' 4-4. Jadi nikahilah olehmu wanita itu 2-2, berarti 2 tambah 2 4. Wa thulat dan 3-3, berarti tambah 6 10. Waruba 4-4, 18, Pak. Mantep no. Kira-kira bojone jenengan 18 tambah stres atau tambah bahagia? Si J pun stres ya, apalagi 18. Nah, maka tapi dia ngomong begitu, saya tanya, lah bojomu piro, Mas? Siji. Ngalah siji kakean sing berubah tafsir para ulama, ya tidak. Siji wedi ya tidak. Arep-arep apa namanya? Mengungkapkan pendapat bojone 18. Nah, maka istri yang punya 4 dimiliki, maka jelas ini suami harus menunggu masa iddahnya berakhir istrinya, baru dia boleh menggantikan istri yang telah sempurna diceraikan untuk tambah lagi. Ini tentang masa iddah. Yang ketiga, istri yang ditalak dalam masa hamil, maka wajib diberikan nafkah sampai melahirkan. Itu sebab pernikahan. Jadi istri yang ditalak dalam masa iddah dan istri yang ditalak dalam kehamilan, itu tiga-tiganya tetap wajib diberikan nafkah. Nggak boleh suami mengatakan, "Loh kan kamu sudah tak cerai, sudah tiga kali haid, dirimu sudah selesai. Mosok saya ngasih nafkah terus? Ya nek ngono pakanono anakmu sing jero wetengku kan ngoten Pak. Carane piye? Kan harus dikasih makan mboke kan kira. Ibunya dikasih makan masuk ke anaknya. Maka dia wajib memberikan makan anak yang dikandungnya. Maka tentunya harus lewat ibunya. Ya. Apa mau diambil anaknya dalam perut kan nggak mungkin, mati. Ya. Maka wajib diberikan nafkah ibunya, baik tempat tinggal, baik itu makan dan pakaian. Maka harus diperhatikan dalam masalah tersebut. Yang kedua, sebab nasab, keturunan, yaitu ada 2 oleh para ulama, 1 usul, 2 furu'. Usul itu adalah orang tua, furu' itu adalah anak keturunan. Maka 2 orang ini wajib diberikan nafkah. Kapan orang tua kita wajib memberikan nafkah? Ketika orang tua tidak mampu bekerja, maka anak wajib memberikan nafkahnya kepada orang tua. Tidak boleh anak membiarkan orang tuanya dalam keadaan tua tidak mampu memberikan nafkah dirinya sendiri. Maka anak berdosa, terutama anak laki-laki. Jika anak perempuan kan dia ikut suaminya, bertanggung jawab kepada suaminya. Tapi kalau anak laki-laki bertanggung jawab pada orang tuanya.
Tapi jika dia tidak punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, dan anak perempuannya itu punya harta pribadi, maka wajib dia memberikan nafkah hartanya tersebut untuk orang tuanya. Masalah ngopeni, dia harus wajib izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, alhamdulillah. Dan suami yang soleh tentunya tidak akan membiarkan istrinya lepas orang tuanya dari jalan pintu surganya ya, karena dia punya kesempatan untuk melihara orang tuanya. Kalau suaminya rela, jatah waktunya berkurang, pelayanan berkurang karena harus ngopeni orang tuanya. Tapi rata-rata kalau mertua hidup dengan menantu laki-laki itu biasanya aman sentosa, betul nggak Ibu? Tapi kalau mertua hidup dengan menantu perempuan biasanya perang dingin, gitu. Betul nggak Ibu? Oh enggak juga ya. Tapi banyak kan begitu ya. Saya tahu ya. Karena saya itu punya jamaah, ternyata antara ibunya dengan menantunya itu terjadi konflik. Dan dua-duanya jamaah saya di tempat yang berbeda. Dan dua-duanya konsultasi Pak. Kan top ini Pak ya. Ibunya, Ustadz, menantu saya itu Ustadz ya, begini macam-macam dia ceritakan. Oh ya, jangan sabar saja ya, namanya perempuan semuanya ingin dimengerti ya tidak ya. Kalau laki-laki itu memang sudah tahan untuk tidak dimengerti ya tidak. Kalau perempuan memang harus dimengerti. Dua-duanya pakai perasaan. Kalau laki-laki kan pakai logika, lah perempuan lebih ke perasaan. Dua-duanya pakai perasaan, akhirnya terjadilah konflik. Tapi kalau laki-laki pakai logika, Yesus memang kaya ngono kan gitu. Sudah selesai, sehingga lebih bisa diredam. Tapi kalau sama-sama perempuan, ini kadang-kadang menjadi konflik ya. Maka orang tua wajib diberikan nafkah ya, ketika dia tidak mampu bekerja atau sudah uzur ya. Kemudian anak juga wajib diberikan nafkah oleh orang tuanya. Sampai kapan? Sampai anak itu kalau laki-laki dia balik dan punya kemampuan dalam berusaha, maka sudah selesai ya. Tetapi jika orang tua, tapi pendapat sebagian ulama sampai dia dinikahkan dan mandiri, ada yang berpendapat demikian. Tapi intinya kalau anak itu sudah punya kemampuan bekerja, hendaknya jangan menggantungkan terus kepada orang tuanya, kecuali orang tuanya ridho, maksudnya orang tuanya rela. Wes nak pokoknya kowe tekan dokter tak biayai kan gitu. Enggak boleh anak Pak aku kudu sekolah tekan dokter mbok biayai terus, enggak boleh. Karena itu sudah bukan kewajiban lagi. Tapi kalau orang tua memang ingin membiayai, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi seorang anak hendaknya tidak terus-menerus ngerusoi orang tua. Tapi ada anak yang sudah punya anak masih ngatung sama ibunya ya tidak? Ada atau tidak? Banyak ya. Bahkan sampai anak punya putu itu masih minta orang tuanya. Ada nggak? Ada. Jadi anaknya sampai punya putu. Ini bisa bayangkan sudah jadi mbak-mbak, meskipun umurnya baru 55, tapi masih minta orang tua. Bu, anakku sing ragil bayar SPP, nah, minta uang tuh. Masuk apa? Subhanallah, itu enggak, kasihan orang tua. Sudah sepuh, enggak bisa ngapa-ngapa, tinggal duduk manis di rumah menikmati gaji pensiun, apa sewa toko, masih diminta pula sama anaknya. Ini menyedihkan. Maka jamaah Allah, ini tentang anak. Yang ketiga karena kepemilikan ya, karena kepemilikan. Kan kalau nasab itu kan ada tiga. Satu usul orang tua, dua furu anak, yang ketiga hawashi. Hawashi itu saudara. Nah, para ulama menjelaskan kalau sepakat mereka jelas dua yang wajib dinafkahi, orang tua dan anak atau cucu. Cucu itu kalau dia tidak punya suami, dia tidak punya ayah, dia tidak punya anak laki-laki, dia tidak punya saudara laki-laki misalkan, maka kakeknya ketika punya kemampuan dia wajib memberikan nafkah cucu perempuannya. Ketika dia tidak punya suami, tidak punya ayah, tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki, maka kakeknya yang bertanggung jawab. Kalau kakeknya mampu, tapi kalau nggak mampu itu di luar kewajibannya ya, itu sudah rukhsah atau keringanan, tidak menjadi kewajiban lagi. Nah, ini tentang hawasi saudara. Apakah saudara itu juga wajib memberikan nafkah?
Sebagian ulama berpendapat ketika seorang perempuan itu tidak memiliki suami, tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak laki-laki, tidak memiliki kakek, maka saudara laki-lakinya yang harus memperhatikan kehidupan dirinya. Jadi perempuan itu enak, dilindungi oleh banyak laki-laki, suaminya, kalau enggak ada ayahnya, ya, kalau enggak ya kakeknya, kalau enggak ya anak laki-lakinya, kalau enggak ya saudara. Ya. Makanya bagian ibu dengan bagian istri dalam masalah warisan itu lebih besar ibu daripada istri, betul atau tidak? Ibu itu bisa mendapatkan 1/6, bahkan dalam keadaan tertentu seperti kasus Umariyatain. Umariyatain itu kasus tentang ahli warisnya itu cuma bapak, ibunya ya si mayit dan istri, atau bapak, ibunya si mayit dan suami. Itu kasus yang kasusnya diselesaikan oleh Umar ibn Khattab dalam kasus Umariyatain. Itu ijtihadnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala dan para sahabat. Dan sehingga kasus itu selesai. Karena ahli warisnya cuma 3 orang saja, nggak ada yang lain. Bapak ibunya si mayit dan pasangan hidupnya, yaitu suami atau istri, tergantung siapa yang meninggal. Nah, ibu dalam kondisi tertentu bisa mendapatkan 1/3 sisa setelah dikurangi suami. Kan misalkan seorang laki-laki meninggal, ya, meninggalkan istri, dia juga meninggalkan bapak ibunya, tidak punya anak, kan begitu, tidak punya cucu laki-laki, tidak ada cucu, maka tidak ada punya anak sama sekali. Maka suami akan mendapatkan berapa? 1/2 dari harta istri, kan begitu. Karena kan ada bagian orang tua 1/6, ada bagian suami setengah harta. Maka sihamnya kalau dalam bahasa faraid itu 6 bagian. Kalau diambil setengah, maka berarti suami dapat 3 bagian. Lalu sisanya ada 3 bagian, yaitu setengah. Dari setengah ini diambil oleh siapa? Ibunya si mayit itu 1/3. Jadi bagian dia 1/3. Tapi kalau dibalik yang meninggal adalah suami, berarti istri mendapatkan 1/4 karena suami tidak punya anak. Kemudian diambil 1/4, sedangkan ibunya bisa mendapatkan 1/3 sisa. Maka sisanya kemudian diberikan ke bapak, ya. Maka berarti bagian ibu lebih besar dari bagian istri. Atau misalkan punya anak, orang tua bisa dapat 1/6 ibu, tapi istrinya dapat 1/8. Jadi ibu ini sebetulnya lebih didahulukan dan lebih diperbanyak dalam masalah warisan daripada istrinya. Jadi anak laki-laki itu lebih dikuasai ibunya daripada dikuasai istrinya. Tapi kebanyakan laki-laki suami itu dikuasai istrinya. Ini nonton ibu. Ya, misalkan istrinya bilang, "Mas, terkening Paragon Mall." Nah, tahu-tahu ibunya juga telepon, "Le, terkening Pasar Legi." Kan beda kelas ya. Pasar Legi. Kira-kira siapa yang didahulukan? Bukan secara hukum, secara kenyataan. Siapa yang didahulukan? Istri. Soalnya dirakai jatah ya. Maka istri yang didahulukan. Istrinya minta gelang anyar, ada duitnya, tapi ibunya utang, nggak ada duitnya, ya, itu terjadi. Maka anak seperti ini durhaka, dia lebih mendahulukan istri daripada orang tua, ya. Itu bentuk durhaka, itu adalah mendahulukan istri daripada ibunya atau orang tuanya, itu tidak boleh, ya. Jenengan sebagai istri, mosok wong tuanya didahulukan Ustaz? Iya, karena jenengan nanti kalau punya anak laki-laki lebih menguasai anak laki-laki jenengan daripada istri dan anaknya. Itu memang seperti itu kaidah di dalam Islam. Nah, maka ini tentang hawasi saudara. Tapi ulama sepakat pada 2, yaitu usul dan furu'. Orang tua dan anak yang diberikan nafkah. Tapi dalam keadaan tertentu sebagian ulama tetap memerintahkan saudara laki-laki harus memperhatikan saudari perempuan. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu sebab karena kepemilikan. Pertama, budak, ya. Budak itu wajib diberikan nafkah oleh pemilik budak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau jenengan para ibu-ibu wanita beli budak di pasar, misalkan kalau ada budak, tapi kan nggak ada di Indonesia,
ada budak beli di pasar, maka itu budak milik jenengan, maka jenengan wajib memberikan nafkah budak tersebut, nggak boleh dibiarkan kelaparan. Yang kedua al-bahaim, yaitu binatang ternak yang jenengan ternak, itu wajib diberikan nafkah. Kalau ibu-ibu ya misalkan, mohon maaf, misalkan tanaman ya, jenengan itu tanaman itu sebetulnya kan liar di tanah, liar, tumbuh liar di sana, kena hujan, kena uap air dalam tanah, tapi tiba-tiba jenengan ambil, taruh di pot, potnya digantung di tembok, ya tidak, sehingga dia tidak bisa mendapatkan, tidak kena air hujan, tidak dapat air dalam tanah, uap setiap malam, maka jenengan punya kewajiban untuk menyiraminya setiap hari. Kalau membiarkan dia mati, pada dia juga makhluk hidup, kita bertanggung jawab di akhirat ya. Maka semua itu harus diperhatikan, karena Rasulullah pernah mengatakan seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara ngurung kucing, tidak dikasih makan sampai mati. Itu bisa menghantarkan dia ke neraka, dan itu termasuk ancaman, berarti dia termasuk dosa besar ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka bapak-bapak yang memelihara burung berkicau ya, itu ya harus dikasih makan, tidak boleh ditinggal. Bacut ke Surabaya misalkan, ternyata dia punya peliharaan di kandang belum dikasih makan, dia wajib tanggung jawab, entah minta tolong tetangganya untuk ngasih makan dan sebagainya, maka dia wajib bertanggung jawab. Kalau membiarkannya mati, Allah cuman manut satu sayus ben mati bangi balik meneh, maka dia bisa menghantarkan dia ke neraka, berdosa ya. Karena ini binatang. Ini diambil dari hadis, wanita yang ngurung kucing dan tidak diberikan makan sampai mati, itu bisa menghantarkan dia ke neraka. Loh, kalau dulu sudah pernah terlanjur Ustaz, ya kita tinggal tobat kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Nah, intinya harus diberikan makan. Meskipun sebagian ulama mengatakan mereka yang memelihara hewan hendaknya juga diberikan pasangan ya. Karena bagaimanapun hewan itu kalau jomblo juga sedih seperti manusia. Manusia itu kalau jomblo sedih atau tidak? Sedih Pak, delok wong liya gandengan tangan, ya tidak ya. Itu sedih. Saya itu pernah pas mau ngisi pengajian ya, waktu itu saya masih duda ya. Itu depan saya itu ada anak muda turun dari mobil, jalan di depan saya itu gandengan tangan karo peluk-pelukan. Wah, ini nggak tahu perasaan orang itu kan. Itu di belakangnya duda ya. Maka ya, berat. Maka manusia juga punya perasaan, hewan pun juga sebetulnya pengen punya pasangan juga sama ya. Sampai ada tetangga itu melihara ayam potong itu sampai besar, jago, di kandang sendirian sampai dia besar. Sampai apa? Mohon maaf, sandalis yang punya itu saya diperlihatkan, mas tak tudoi, sandalnya dikawin mas, sandal dimasukkan kandang dikawin sama ayam, saking dia pengen menyalurkan hasrat seksualnya. Nah, ini pemiliknya, wah ini berat ya, harusnya memperhatikan masalah itu. Rakitan ayamnya tonggone, kemudian dikawin ayam kita, ya sudah dilepas biar ngawin dan sebagainya. Itu artinya biar ada pasangan, meskipun tidak harus dipasangkan terus juga tidak. Ya minimal sesekali lah. Karena kalau burung berkicau itu pasangan terus malah berkicau mungkin Pak ya, karena adem ayam. Dia berkicau itu sebenarnya muni-muni Pak. Kalau menungso itu muni-muni, aku burang buka ibu ijo misalkan, mungkin loh ya. Cuman ini dugaan saya saja. Maka ya dikasih sesekali, sehari atau 2 hari, habis itu di sendirian hari nggak ada masalah. Tapi yang penting dipelihara dengan baik. Tapi saya itu punya di rumah saya itu tiap pagi sama siang sama sore itu hampir setiap hari ada burung berkicau dan ada perkutut Pak ya. Kutut itu tiap pagi itu mesti manggung di depan kamar saya. Ada pohon besar itu dia nangkring di situ, kadang beranak di situ, itu manggung terus. Saya kemudian berpikir, nah seharusnya begini, menikmati suara burung tanpa memelihara. Ngene ngoten. Wah enak Pak, ya tidak. Bendino makani, ngopeni ngresiki teleknya hanya untuk mendapatkan kicauan atau bunyian perkutut, kan mengena sekali ya. Tapi kalau ini kan enggak enak. Saya berpikir kok beberapa tahun ini, sekitar 3 tahun ini, kok burung perkutut itu banyak. Saya cek di Nggawo, saya tanya ke sana, Mas, kutut piro Mas? Wes Mas, borongan siji 10.000. Kok murah men? Ya. Jenengan ngedol 10.000 kulaan piro, saya tanya.
yen jenengan gelem nangkap kutut setorke kula 1.3.000. Wah, 1.3.000. Makanya enggak pada nangkap, Pak. Sehingga kutut malah kemudian berkembang biak. Kan jadi enak malah, Pak. Coba bayangkan kutut, kemudian murai batu, ada poksai, ada cicak rawa, jalak bali, terus penang kering di depan rumah kita kan penak ya, Pak. Rasa makani krungokke, Pak. Ini yo ditangkap Pak ya. Marak dilarang, Pak. Nah, ini tentang kewajiban karena kepemilikan, maka wajib untuk memberikan nafkah. Nah, berkaitan dengan nafkah keluarga, nafkah istri, ini sebenarnya pokok intinya, tetapi pun setengah 6 sudah belum? Sudah ya, ya tambah sedikit. Nafkah istri itu sebetulnya pokoknya dibagi 3. Maka jangan sampai istri kemudian minta suami yang bukan haknya, itu tidak boleh. Tapi kalau suami memberikan lebih dari nafkah pokoknya, alhamdulillah, itu menunjukkan suami sangat mencintai istri. Misalkan dek nyong ATM cekelan gajiku kabeh ning kene. Dadi suami arep butuh njaluk bojo kan ya. Bojone nesu ora dikeki ya. Ini suami sangat sayang pada istri. Sampai ada kasus di Jakarta, rumah saking sayangnya istri. Jadi seorang laki-laki umur 40 lebih, hampir 50, dapat istri umur 20-an, 21 atau 22. Sangat cantik, memikat. Akhirnya apa? Mas, beli rumah atas namakan saya. Oh iya, Dek, atas namakan dia. Tanah, setiap beli tanah atas namakan dia. Tabungan, gaji dia masuk rekening, pun ATM-nya dipegang dia. Tahu-tahu melarikan diri, ya. Seluruh rumahnya asetnya hilang. Itu namanya suami cerdas atau tapi begitulah saking sayangnya suami tapi kebablasan. Nah, ya kalau istrinya solehah tidak apa-apa, tapi kalau istrinya amburadul ya masalah. Nah, ini tentang nafkah. Pertama nafkah pangan, 2 nafkah pakaian, 3 nafkah tempat, at'imah, to'am, makanan, kemudian al-kiswah, pakaian, yang ketiga tempat. Ini wajib. Seorang suami memberikan 3 hal pokok ini. Makanan itu kata para ulama disesuaikan dengan uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat sekitar ini ngasih makan istri itu 3 kali sehari, maka wajib seorang suami memberikan makan 3 kali sehari. Bahkan sebaik-baik suami, apa yang dimakan suami itulah yang dimakan istri. Jangan suami makannya enak-enak, istrinya makan sego kucing. Ya. Ini jangan. Ini tidak sayang sama istri. Artinya apa yang dimakan suami itulah yang dimakan istri. Ya. Tapi kadang-kadang suami itu sangat perhatian sama istri. Diberikan, sediakan makanan siang misalkan dengan berbagai macam dengan makanan yang seadanya. Lauknya tinggal sedikit. Bilang sama suami, Mas, lauknya siang ini hanya cuma segini, uangnya cukupnya segini. Dan tidak apa-apa, Dek, dimakan aja, kamu sama anak-anak. Lah Mas, udah saya nggak usah makan, insya Allah saya masih kuat, nanti makan malam saja. Yang penting bagi saya, kamu sama anak-anak kenyang, insya Allah saya sudah kenyang. Romantis nggak suami seperti ini? Romantis. Ning tibae bar nang kleng, Pak. Iya, bar nyate buntel. Sehingga Dek wis bagiku itu kamu sama anak-anak. Iya. Kita romantis padahal bar nangkleng, makanya turunnya angkel Pak. Ya. Nah, ini suami harus memperhatikan makan. Yang kedua pakaian. Kalau suami memperhatikan pakaiannya bagus, ya istrinya belikan yang juga yang bagus. Tentunya tetap syar'i. Nah, ini tentang pakaian. Jangan istri digoleki sing paling murah, tukoke rego swidak kelarangan. Golek sing 15.000 enek ora kan gitu kan. Ya, akhirnya dapatnya daster ya. Tukune ning gawok meneh ya. Obralan Pak ya. Sing diobrah kilon itu Pak. Oh second Pak ya. Pak kita pengalaman Pak. Second sing apik Pak. Betul Pak, ini teknik baru nih Pak ya. Kan ada itu sisa-sisa impor itu. Barang mahal bermerek second dipakai beli minyak wangi Pak ya. Kemudian dibungkus plastik tuh kok kerdus anyar. Berikan sama istri, Dik, merek terkenal Dik. Kok rodok mbladus lu, zaman saiki modelnya malah sing mbladus ini.
Kan ada celana Levi's atau celana Levi's itu yang agak sobek-sobek, berhubung kan itu malah jadi model. Ini kisi model, apa ya Mas? Oh, nah, ini senang ya. Padahal bekas 15.000 Bang. Nah, ini tentang pakaian. Baru yang ketiga tentang tempat tinggal. Maka wajib suami memberikan tempat tinggal. Tidak boleh suami mencari istri, seorang laki-laki menjadikan seorang wanita istri itu diajak gelandangan, itu tidak boleh. Dia wajib memberikan tempat tinggal. Rakyatan mungkin di rumah dinas di masjid misalkan ya, ada petugas masjid kemudian dapat rumah kecil, ya dia taruh istrinya di situ, itu tidak masalah. Atau rumah orang tua indah, nyekat rumahnya orang tua dengan izinnya, itu yang penting ada tempat tinggal. Jangan sampai istrinya diajak gelandangan, turunin ning pos kampling, aduse ning kali, ya tidak ya. Saline ning kebun, ini berat ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini kewajiban suami kepada istri dari sisi nafkah. Ada pertanyaan karena sudah suruh. Cukup selak jago Ibu nggih. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memperhatikan nafkah dalam kehidupan keluarga dari orang-orang yang wajib kita memberikan nafkah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.